Pancasona bisa dibilang merupakan salah satu jenis ilmu hitam paling terkenal di Indonesia. Ajian yang satu ini memang dipercaya bisa memberikan kesaktian tingkat tinggi. Meskipun begitu, konon katanya risiko mengamalkan ajian Pancasona sangat besar, bahkan bisa dibilang sangat mengerikan. Pancasona sendiri dipercaya sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum Belanda menginjakkan kaki di Indonesia. Baik, mari kita ulas sejarah asal-usul Pancasona. Di antara banyak ajian hitam yang ada di Indonesia, memang Pancasona yang memberikan manfaat paling besar. Manfaat itu bukan berupa kekayaan atau wanita, tapi ajian Pancasona menjamin pemiliknya tidak bisa mati dengan sebab apapun. Jadi, bagi pemilik Pancasona, mereka tak akan bisa dibunuh atau mati. Ditembak tidak akan mempan, benda tajam pun tak mempan. Bahkan mau dibakar pun tidak mempan. Si pemilik ajian Pancasona ini selalu bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Karena itulah dia sulit untuk mati. Bahkan ada legenda yang mengatakan jika seseorang memiliki ajian Pancasona, ia akan tetap bernyawa meskipun ia dikubur hidup-hidup. Pancasona sendiri memiliki daya magis di mana pemilik ajian ini tidak akan mati selama tubuhnya masih menyentuh bumi. Konon, untuk memiliki ajian Pancasona membutuhkan usaha yang sangat ekstrim. Karena untuk menggunakan ajian ini memerlukan konsentrasi, kesabaran, dan ketangguhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pancasona merupakan mantra yang menyebabkan seseorang yang telah mati bisa hidup kembali. Nah, dengan masuknya kata Pancasona di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini merupakan sebuah bukti kalau Pancasona memang benar-benar ada di Indonesia dan bukan hanya mitos belaka. Dari sisi kekuatannya, ilmu Pancasona mirip dengan ajian Rawa Rontek. Pemilik ilmu tersebut tidak akan mati selama jasadnya terkena tanah. Ilmu Rawa Rontek dan Pancasona sangat eksis di zaman kerajaan Maluapati yang dipimpin oleh Prabu Anglingdarma. Sebenarnya, ajian Pancasona ini berasal dari seorang siluman. Namanya Resi Subali. Tubuhnya setengah manusia dan setengah kera. Dikisahkan Resi Subali ini punya ajian Pancasona. Kemudian, ajian itu diberikan kepada Raja Rahwana atau Prabu Dasamuka. Namun, ajian Pancasona kemudian disalahgunakan untuk kejahatan. Padahal ilmu kesaktian apapun semestinya digunakan untuk kebaikan. Atas tindakannya itu, Rahwana kemudian dihukum oleh para dewa. Tubuhnya dipasung dan dijepit oleh dua gunung selama ribuan tahun. Sejak peristiwa itu, tak ada lagi orang yang memiliki ajian Pancasona. Hingga suatu ketika pada zaman Prabu Anglingdarma, sekitar tahun 1100-an Masehi, hiduplah Durgandini dan Sudawirat yang secara sewenang-wenang menggunakan ilmu rengkah gunung untuk kejahatan. Salah satu korbannya adalah Mahasura dan anaknya, yang bernama Galuh Sudawati. Istri Mahasura tidak terima suami dan anaknya dibunuh dengan ajian rengkah gunung. Sudawati kemudian bertapa, tidak makan dan tidak minum. Dalam pertapaannya itu, ia pun bertemu dengan Batara Wisnu yang dipanggil dengan Romo Pangeran. Sudawati meminta petunjuk untuk mengalahkan ajian rengkah gunung. Namun, Romo Pangeran mengatakan bila rengkah gunung ini sangat sulit dikalahkan. Tapi ada satu ajian yang bisa menandingi rengkah gunung, yaitu Pancasona. Sudawati kemudian melanjutkan bertapa. Lalu ia dijemput oleh dua malaikat dan diantarkan ke Resi Subali di alam gaib. Sukma Sudawati diajak terbang. Sudawati berjanji tidak akan menggunakan ilmu Pancasona untuk kejahatan. Sudawati juga berjanji akan menjadi petapa setelah mengalahkan ajian rengkah gunung. Terbukti, ketika Sudawati bertarung dengan Durgandini dan muridnya, dia bisa hidup kembali setelah terkena 2 kali ajian rengkah gunung. Selain bisa hidup lagi, ilmu itu ternyata memperkuat silat atau daya tarung seseorang. Sejumlah kalangan spiritual menyebut ajian Pancasona berasal dari Prabu Anglingdarma. Namun, sejarah dan asal mula ilmu tersebut masih simpang siur sehingga fakta kebenarannya masih dipertanyakan. Seiring perkembangan zaman modern, sekarang ini banyak orang kemudian mencoba untuk belajar ilmu Pancasona melalui pengambilan mustika benda gaib hingga menjalani ritual puasa maupun tanpa puasa. Berbicara soal Pancasona, ternyata di Blitar ada sebuah fenomena aneh. Fenomena itu berupa makam gantung. Makam tersebut adalah milik Patih Jojo Digdo. Dulu, ia terkenal sebagai patih yang sangat sakti karena memiliki ajian Pancasona. Sebelum dia diangkat menjadi patih,
Jojo Digdo muda dikenal suka laku tirakat dan berpuasa sehingga berbagai macam ilmu kanuragan dikuasainya. Bahkan gurunya tak hanya dari bangsa manusia saja, tapi ada juga yang berasal dari bangsa lelembut. Tak heran, Jojo Digdo bisa menguasai ajian Pancasona. Jojo Digdo merupakan sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Tokoh ini juga memiliki terah darah biru dari Mataram. Sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, Jojo Digdo yang saat itu masih berusia sekitar 30 tahunan, ia juga melakukan perlawanan kepada Belanda. Bahkan dia terus melakukan perlawanan gerilya terhadap Belanda meski Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Jojo Digdo menjadi momok mengerikan bagi kompeni Belanda karena kesaktian ajian Pancasona yang dia miliki. Jojo Digdo dapat beberapa kali hidup kembali walaupun telah dieksekusi oleh tentara kompeni. Begitu jasadnya dibuang dan menyentuh tanah, maka Jojo Digdo dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan kompeni. Namun, karena saat itu wilayah Yogyakarta terlalu banyak dijaga oleh kompeni, Jojo Digdo lebih memilih perang gerilya bersama pengikutnya menuju arah timur. Dalam perjalanannya ke timur, setiap ada pos Belanda yang lengah, pasti ia serang. Hingga pada akhirnya, sampailah Jojo Digdo di wilayah Blitar Selatan. Jojo Digdo bersama laskar terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sehingga Belanda menjadi sangat takut terhadap kesaktian Jojo Digdo dan pengikutnya. Karena rasa takut itulah Belanda pun mundur dari Kadipaten Blitar. Kemudian Adipati Blitar saat itu mengirim pasukan telik sendi atau intel untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membuat takut kompeni di wilayah Blitar. Hingga akhirnya pasukan intel yang dikirim oleh sang Adipati menemukan Jojo Digdo, tepatnya di sebuah hutan yang masuk wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, pasukan intel itu mengundang Jojo Digdo untuk datang ke pendopo. Namun, permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Kemudian, para pasukan intel itu pun pulang. Mereka akan melapor pada Adipati. Dan 2 tahun kemudian, Adipati Blitar kembali mengirim utusan. Adipati bermaksud untuk mengangkat Jojo Digdo sebagai patih di Kadipaten Blitar. Akhirnya, Jojo Digdo bersedia menerima tawaran Adipati Blitar. Sebagai seorang keturunan darah biru dan pernah tinggal di keraton, ketika diangkat menjadi patih di Kadipaten Blitar, Jojo Digdo sudah tak asing lagi dengan pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat cakap. Kemudian sang Adipati memberikan sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati, Kota Blitar. Di tanah itu, Jojo Digdo kemudian membangun sebuah rumah besar untuk keluarganya dan diberi nama Pesanggrahan Jojo Digdo. Rumah yang didirikan oleh Jojo Digdo hingga kini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa, walaupun mempunyai ajian Pancasona, Jojo Digdo akhirnya wafat tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Dan agar Jojo Digdo tidak hidup kembali, saat meninggal, makam Jojo Digdo digantung, tidak menyentuh tanah. Jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi, kemudian disangga dengan 4 penyangga yang juga terbuat dari besi, sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan nama makam gantung. Makamnya terletak di Jalan Melati, Blitar, Jawa Timur. Jaraknya sekitar 1 kilometer dari makam sang proklamator Bung Karno. Sebagai makam seorang tokoh sakti pada zamannya, kini makam Eyang Jojo Digdo pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh para penziarah. Kebanyakan yang datang ke sana dari kalangan spiritualis. Beda dengan penziarah biasa, kaum spiritualis ini datang ke makam Eyang Jojo Digdo dengan maksud tertentu, yakni ingin berguru pada Eyang Jojo Digdo dengan cara gaib. Tujuannya agar mendapat titisan ajian Pancasona. Makam Eyang Jojo Digdo diyakini dijaga oleh 2 sosok gaib, berwujud 2 binatang besar, yang satu seekor ular, yang satu lagi seekor harimau loreng. 2 sosok gaib penjaga makam ini konon dulunya merupakan pengawal pribadi Eyang Jojo Digdo semasa hidup yang berasal dari bangsa lelembut. Karena kesetiaan mereka kepada majikan, hingga Eyang Jojo Digdo wafat, kedua sosok gaib itu masih setia menunggui makam majikannya. Begitulah sejarah ajian Pancasona dan kisah pemilik ajian tersebut.